Di usia saya yang 30-an ini, saya sering melihat satu demi satu orang-orang yang saya kenal terkena depresi. Jujur, kadang saya nggak paham. Saya merasa bahwa orang-orang yang saya kenal ini harusnya nggak depresi. Dari sudut pandang saya pribadi, harusnya mereka bahagia. Mereka punya pasangan yang sempurna, punya anak-anak yang menggemaskan, karir mereka bagus, hidup mereka lancar sekali. Jauh berbeda dengan kehidupan saya. Tapi mereka depresi. Saya pun juga depresi. Dan inilah yang terkadang bikin saya berpikir, kenapa semakin kesini, hari demi hari, tahun demi tahun, justru kehidupan terasa sangat berat. Saya pun coba konsultasi sama psikolog. Karena saya sendiri kuliah psikologi, komunikasi kami ini lancar sekali. Saya pun bertanya, kenapa saya ngerasa seperti ini? Beliau pun menjawab, gini Pak, terkadang memang sangat natural untuk sistem hormon atau zat kimia di otak manusia itu terganggu dan menyebabkan depresi. Dan mungkin kondisi Bapak seperti ini. Terus saya dikasih beberapa obat-obatan dan setelah saya konsumsi, kondisi saya semakin membaik. Saya merasa tenang dan powerful, saya bisa bekerja jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tapi nggak lama kemudian, depresi saya balik lagi, dan dosis obatnya semakin meningkat, hingga dosisnya sudah maksimum. Lalu saya memutuskan untuk berhenti dan saya kembali depresi. Saya pun penasaran, kenapa sih saya kayak gini? Dan hari ini kita akan membahas permasalahan ini. Kenapa dan apa penyebab dari depresi dan anxiety? Dan ketika kita sudah mengetahui apa penyebabnya, maka hidup kita akan dibukakan pada pilihan-pilihan baru atau jalur baru yang bisa kita lalui untuk menyembuhkan depresi dan anxiety kita. Oke, jadi dari apa yang saya ketahui sejauh ini, ada banyak penyebab dari depresi dan anxiety. Salah satunya, kesepian. Ketika kamu kesepian, maka kamu akan lebih mudah untuk terkena depresi. Atau ketika kamu kerja, tapi kamu nggak punya kuasa terhadap pekerjaanmu. Semuanya sudah diatur dan dituntut sesuai cara dari bosmu. Maka kamu akan lebih mudah terkena depresi. Dan berbagai macam alasan lainnya. Kita akan bahas nanti. Manusia selalu memiliki kebutuhan dasar fisik, seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Tapi manusia juga punya kebutuhan dasar psikologi, seperti rasa dimiliki, rasa bahwa kamu memiliki tujuan dan makna hidup, rasa bahwa kamu bernilai dan orang-orang menghormatimu, rasa bahwa masa depanmu itu aman dan terjamin, dan sebagainya. Saya kasih kalian sebuah cerita dosen saya ketika dia lagi penelitian di Vietnam atau Kamboja gitu. Kalau nggak salah ingat itu di awal tahun 2000-an. Dia ke sana ingin meneliti tentang antidepresan dan mengenalkan tentang antidepresan kepada para psikolog-psikolog di sana. Nah, ketika briefing, psikolog di sana bilang bahwa mereka punya antidepresan mereka sendiri. Dosen saya kira nggak ada antidepresan di sana. Setelah mendengar itu, beliau mengira bahwa antidepresan di sana itu semacam obat-obatan tradisional. Ya, contohnya kayak jamu lah di sini atau pengobatan alternatif. Tapi tidak. Dosen saya mengulik lebih dalam lagi. Lalu psikolog lokal di sana memberikan sebuah cerita tentang seorang petani. Setiap hari dia kerja di sawah, hingga pada suatu hari secara tidak sengaja dia menginjak ranjau di sawah. Ranjau bekas perang dengan Amerika dulu, dan kakinya hilang satu. Lalu dia pun pakai kaki buatan. Setelah itu dia kembali kerja di sawah. Tapi ternyata kerja di sawah yang becek itu sakit sekali ketika dia pakai kaki buatan. Dan tentunya pasti ada trauma. Datang ke sawah yang nggak sengaja dia pernah nginjak ranjau di situ. Petani itu pun mulai depresi. Dia nangis setiap hari dan dia nggak mau keluar rumah. Pokoknya dia menunjukkan semua gejala depresi. Lalu dokter lokalnya bilang ke dosen saya, nah disinilah Bu kita ngasih dia antidepresan. Beliau pun bilang, apa antidepresannya? Dokter itu pun menjelaskan bahwa mereka ngobrol sama petani itu, mereka dengerin keluhannya.
Dari bagaimana dia nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya karena dia nggak bisa bekerja di sawah, kepercayaan dirinya ketika jalan ke sawah pakai kaki palsu, proses ngebersihin kaki palsunya ketika selesai nyawah, rasa sakitnya, dan sebagainya. Lalu dokter itu pun menganalisa bahwa mungkin dengan memberikan pekerjaan baru itu bisa membuat dia sembuh dari depresinya. Lalu dia memutuskan untuk memberi petani itu sapi, supaya dia nggak perlu lagi ke sawah dan jadi peternak aja. Lalu setelah beberapa minggu, petani itu nggak nangis lagi. Dan dalam beberapa bulan, petani itu sudah nggak depresi lagi. Dan dokter itu bilang ke dosen saya, nah, jadi gitu Bu, antidepresan kita, yaitu sapi. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Dokter lokal ini, dia secara insting tahu ketika kamu depresi, ketika kamu anxiety, itu bukan berarti bahwa kamu itu lemah, bukan berarti juga bahwa kamu itu gila, dan bukan berarti bahwa kamu itu rusak. Ketika kamu depresi, ketika kamu anxiety, kamu hanyalah seorang manusia yang memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan karena dokter itu tahu, dia nggak bilang ke petani itu, Pak, Anda yang sabar ya, Pak, yang semangat ya. Justru dia bilang, Pak, saya dan warga desa, kami di sini ada untuk Bapak. Dan bersama-sama kami akan bantu Bapak untuk menemukan solusi. Dan inilah yang dibutuhkan orang-orang depresi. Jadi, sebetulnya obat-obatan itu membantu untuk kita menangani depresi. Tapi untuk menyembuhkan depresi, itu lebih dari hanya sekedar mengonsumsi obat-obatan aja. Solusinya jauh lebih dalam. Sebelum kita bahas solusinya, saya akan bahas beberapa hal dulu. Menurut sejarah, era kita sekarang ini merupakan era di mana manusia merasa sangat kesepian. Contohnya, udah agak lama sih, tapi saya pernah baca jurnal tentang orang-orang ditanyain pertanyaan seperti ini. Apakah sekarang kamu merasa bahwa kamu gak dekat dengan siapapun? Dan 39% responden menjawab iya. Mereka merasa mereka tidak dekat dengan teman mereka, dengan orang tua mereka, dengan keluarga mereka, dengan pasangan mereka, dan dengan anak-anak mereka. Ngeri ya? Kalau kita tarik mundur, manusia selalu dikatakan berada di puncak rantai makanan. Yang padahal kalau kita tarik mundur lagi, leluhur kita ketika berburu, jelas mereka lebih kecil dari buruannya. Mereka lebih lambat dari buruannya. Tapi mereka bisa survive dengan bekerja sama. Dan inilah kekuatan umat manusia. Kerjasama, menyatukan sekumpulan orang untuk menyelesaikan suatu tugas. Dan sekarang kita sudah tidak seperti leluhur kita lagi. Kita terpecah belah. Dan karena itulah kita kesepian. Dan karena kita kesepian, kita lari. Kita mencoba untuk mencari kebahagiaan kita di tempat-tempat yang salah. Kita merasa bahwa bahagia itu uang. Bahagia itu ketika kita dihormati. Bahagia itu ketika kita nge-seks. Bahagia itu ketika kita terkenal. Yang padahal enggak. Sebelum kamu mati nanti, yang akan kamu pikirkan itu bukanlah tentang mobil-mobil yang sudah kamu beli, berapa banyak follower Instagrammu atau jabatanmu, tapi yang kamu pikirkan adalah tentang momen-momen indah, koneksi jiwa antara kamu dengan orang-orang yang tersayang. Jadi, untuk keluar dari depresi, kamu harus mendedikasikan hidupmu untuk mengejar atau memenuhi memori tentang momen-momen indah dalam hidupmu. Dan mengurangi untuk mencari kebahagiaan dari hal-hal yang tidak penting. Depresi adalah sinyal yang menunjukkan sesuatu. Dan karena kamu tahu itu adalah sinyal, maka kamu bisa mengidentifikasi dan memahami sebetulnya masalah kamu atau kebutuhanmu itu apa. Lalu membetulkan atau memenuhi hal-hal tersebut supaya kamu bisa keluar dari depresi dan menemukan sapi yang tepat untuk kehidupan kita. Oke, sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe.